yakin dengan takdir, yaitu apapun ketaatan manusia, kemaksiatan yang dilakukan itu semua kehendak Allah, dan Allah ciptakan itu semua sebelum Allah ciptakan seluruh makhluk. Jadi kulon jenengan takdir api elek wis ditentu nabi Gusti Allah sebelum kita diwujudkan. Kulon jenengan taat, kulon jenengan maksiat, ini semua sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Lalu bagaimana Beb? Kalau begitu kita tidak usah amal nggih, nunggu ketentuan Allah Ta'ala. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Melanjutkan pembahasan tentang rukun iman. Saya ulangi lagi masalah beriman kepada takdir baik dan jelek, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Rukun iman yang terakhir yaitu hendaknya kamu beriman terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala, baik berupa yang positif ataupun negatif. Takdir baik ataupun jelek, Anda harus iman bahwasanya itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini bi anta taqida wa tusaddiqa bi anna Allah taala qaddara al-khaira wa syarra qabla al-khalqi wa anna jami'a ma kana wa ma yakun bi qada'illahi taala wa qadarihi wa iradatihi. Para ulama menjelaskan bagaimana sih bentuk imannya kita terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Caranya, gambarannya iman terhadap takdir yaitu Anda meyakini dan membenarkan apapun yang terjadi di alam semesta ini itu sesuai dengan ketentuan Allah taala, takdir Allah taala dan kehendak Allah. Anda harus yakin. Jadi apapun yang terjadi di alam ini tidak mungkin lepas daripada takdirnya Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini semua fenomena alam, ini bukan karena campur tangan Tuhan, adanya gempa bumi, adanya tanah longsor, ini fenomena alam, maka orang yang berkeyakinan seperti ini, menurut Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dalam kitab Sulam Taufik, ini adalah perkataan yang bisa mengeluarkan dia daripada agama Islam. Karena itu hati-hati, jangan sok intelek lah, sok dikatakan kepingin orang ini intelektual, dikatakan ini orang yang ilmunya luas. Bahaya kalau Anda meyakini bahwasanya ketaatan kita, kemaksiatan seseorang itu lepas daripada kehendak Allah. Bahaya. Anda harus yakin dengan takdir, yaitu apapun ketaatan manusia, kemaksiatan yang dilakukan itu semua kehendak Allah, dan Allah ciptakan itu semua sebelum Allah ciptakan seluruh makhluk. Jadi kulon jenengan takdir api elek wis ditentu nabi Gusti Allah sebelum kita diwujudkan. Kulon jenengan taat, kulon jenengan maksiat, ini semua sudah ditentukan oleh Allah taala. Lalu bagaimana Beb? Kalau begitu kita tidak usah amal nggih, nunggu ketentuan Allah taala. Nah, ini yang perlu kita luruskan ini, ya ini. Jangan sampai ada lepas tangan daripada ikhtiar. Ikhtiar harus, cuma
kita harus paham setelah ikhtiar itu ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan di dalam kitabnya Tasbitul Fuad, lam tadhar majaril qada wal qadar illa ba'da ta'addi hittatil ikhtiyar. Tidak akan nampak perjalanan takdir, tidak akan jelas itu takdir kecuali setelah seorang hamba melakukan ikhtiar. Setelah Anda ikhtiar, Anda membawa gelas, nggih, sudah dibawa hati-hati, lah kok kepreset jatuh, nah inilah takdir. Setelah Anda susah payah menjaga ojo sampai logor iki gelas, sudah hati-hati, ikhtiar jangan sampai jatuh, kok tetap logor, ini namanya takdir. Setelah ikhtiar baru apa yang terjadi itulah takdir. Kemudian beliau mengatakan wa ma yatakallamu fil qada wal qadar wa fil raja ma'al amma fi hadha zaman illal ahmaq. Tidak ada orang, dai, ustadz siapapun yang membahas tentang takdir, qada dan harapan rahmat Allah taala begitu luas, tidak ada yang membahas dengan orang-orang umum di pengajian. Diumbar seminar takdir, diumbar tentang rahmatnya Allah taala, kita insya Allah semua masuk surganya Allah, kita ini rahmatnya Allah taala meliputi umat Nabi Muhammad, kita semua adalah umat yang disayang oleh Allah taala maha kekasih Allah. Diumbar tentang rahmatnya Allah, diumbar. Maka apa kata beliau, ini orang yang bahas dengan orang-orang umum tentang roja, rahmat, ampunan Allah taala, ini orang goblok, ini orang bodoh, orang dungu. Kenapa? Karena kita nih Pak, Bu, kita ini manusia diciptakan oleh Allah taala ada nafsu, mau ndak mau akan melakukan maksiat. Kalau dibahas tentang rahmatnya Allah taala, tambah maksiat, kita aja ditakut-takuti tidak sembahyang, kita aja ditakut-takuti tentang neraka ndak sholat, apa maneng diumbar tentang rahmat, tambah ndak sembahyang. Karena itu beliau mengatakan kalau ada ustadz, dai, kok pembahasannya tentang takdir, pembahasannya tentang qada, pembahasannya tentang rahmat, harapan kepada Allah taala dengan orang-orang umum sing ndak toto akali. Nah, ini perlu curiga ini. Ini ustadz IQ-nya di bawah standar nih. Ini ndak paham siapa yang diajak omong. Karena itu Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan kalau ada ustadz seperti itu berarti ustadz itu ahmak, bodoh. Faham ya? Karena itu takdir itu ndak bisa dibahas. Takdir itu diimani, bukan dibahas. Menurut saya, sopo menurut jenengan niku. Nggih. Ini takdir ndak bisa dibahas. Takdir itu iman. Takdir itu iman, ndak bisa dibahas dengan orang umum, ndak bisa. Beliau juga mengatakan, Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan begini, wala yudhirul qada'a aw yatakallama biha lil 'ama illa man arada an yadilla wa yudilla. Tidak ada orang yang membahas tentang qada, yang membahas tentang takdir dengan orang umum di pengajian, kok bahasnya takdir, bahasnya qada. Maka kata beliau, ini orang berarti kepingin tersesat, ini orang berarti kepingin menyesatkan umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Takdir, qada itu bukan ilmu pembahasan, ilmu yang harus diimani. Imam Ali mengatakan apa? Ketika ditanya tentang takdir, beliau mengatakan apa? Huwa bahrun amikun la talijhu wa tariqun mudlimun la taslukhu. Takdir itu diibaratkan oleh Imam Ali seperti lautan yang sangat dalam, ojo nyelemi, jangan kamu selami. Ibarat lorong gang yang gelap gulita, jangan dilewati. Kenapa? Kalau kamu kepingin menyelami lautan yang begitu dalam, dah sombalik lo jenengan. Kalau kamu melewati lorong yang gelap, kemudian Anda melewati di situ, coba-coba, bisa-bisa Anda tersesat, ndak iso balik. Begitulah takdir. Takdir ini tidak bisa dibahas.
takdir ini diimani. Kalau Anda selalu membahas takdir sedikit-sedikit, ini takdir Allah, takdir Allah, ini bahaya. Kalau Anda membahas dengan orang umum tentang takdir, maka kata Al-Habib Abdul Haddad, ini orang kepingin sesat dan ini orang kepingin nyesat no umat Nabi Muhammad. Iman, Pak, takdir itu iman. Paham ya? Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, man arada ayyanzura ila mayyitin yamsi ala wajhil ardi falyanzur ila Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nabi bersabda, siapa orang yang kepingin ngelihat mayat berjalan di atas bumi, maka lihatlah kepada Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Nabi Muhammad SAW memberi kunyah, memberi nama, mengatakan kepada Abu Bakar bahwasanya Abu Bakar ini mayit. Kenapa? Li'annahu mata an tadbir wal ikhtiyar ma'allahi ta'ala. Beliau, kehidupan Abu Bakar ini orang yang sangat pasrah kepada Allah Ta'ala, lepas, tidak mau mengatur kehidupannya. Beliau pasrahkan kepada Allah Ta'ala dengan perjalanannya, takdirnya Allah Ta'ala, lepas kepada Allah, tidak gelem ngatur kehidupan nih. Apa yang terjadi dilakoni, iku Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar ini lepas daripada mengatur waktunya, mengatur dirinya, mengatur keluarganya, tidak mau ikut aturan. Sing penting aku diciptakno Gusti Allah, tidak mungkin Allah Ta'ala akan melepas aku dalam kehidupan. Pastinya Allah yang menghidupkan aku, tentunya Allah akan mengatur hidupku. Jadi Abu Bakar Siddiq lepas sudah, tidak mau ikut campur di dalam kehidupannya. Sing nguripno Gusti Allah, berarti yang akan memberi rezeki ya Allah, yang memberi kesehatan ya Allah, yang akan menghidupkan aku Allah, yang mematikan aku juga Allah. Aku tidak mau ikut campur di dalam mengatur kehidupanku. Nah, dari inilah Nabi Muhammad SAW mengatakan Abu Bakar itu mayit mati daripada mengatur kehidupan. Hebat Abu Bakar nggih, hebat. Ndak kaya kula jenengan nggih, saulan kas dipikiri, padahal ono duit 1 juta niki. Saya mikir iki mari nentek bulan ngarep ya opo iki. Loh, kok iso mikir bulan ngarep iki lho? Jenengan belum tentu hidup bulan depan, kok iso kepikiran bulan ngarep, tahun ngarep. Hebat. Berarti kita ini iman kepada Allah ini kurang mantep nih, kurang mantep. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin rezeki kita, cuma kita meragukan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si kurang mantep, Pak, kurang mantep. Ndak yakin ambek takdir Gusti Allah, ndak yakin. Kalau jenengan yakin nikmat uripin jenengan, dalam satu hadis dikatakan gini, annal imana bihi yudhibul hamma wal hazan. Orang yang beriman dengan mantap terhadap takdirnya Allah Ta'ala, baik takdir positif atau negatif, orang ini mantap dengan takdirnya Allah Ta'ala, iman, maka keyakinan itu akan menyingkap, menghilangkan daripada kegelisahan hati kita. Sumpek, ruwet, gelisah itu gara-gara kulon jenengan kurang iman ambek takdir Gusti Allah. Kalau kita iman dengan takdirnya Allah, enteng urusan. Anda beli sepeda motor, nggih, baru beli hilang sepeda motornya, nggih. Kalau Anda yakin, oh iki berarti duduk rezekiku iki, ini bukan rezekiku, ditakdirkan ambek Allah Ta'ala hilang, ya wes, selesai sudah urusan. Ndak akan gelisah Anda. Sehingga no gelisah itu kan gara-gara aku tas ngredit iki, Beb. Tas jeket 3 wulan hilang. Ya opo sih aku iki perlu sepeda, kok iso hilang? Sumpek. Kenapa? Kurang iman dengan takdir. Kalau kita iman dengan takdir, selesai segala urusan, ndak bakal sumpek, ndak bakal gelisah. Kenapa? Semua yang terjadi di alam ini terjadi karena keinginan, kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enteng nggih, lek jenengan iman ambek takdir enteng, selesai semua urusan. Paham nggih? Dikatakan begini, fala yanfa'u hadarun min qadar.
tidak akan memberi manfaat kewaspadaan daripada takdirnya Allah Ta'ala. Walaupun Anda sudah waspada, walaupun Anda sudah hati-hati, kalau sudah ketentuan Allah Ta'ala terjadi, jenengan mlebu warung nggih, enak-enak mangan lo ono truk melu marung nggih, enak-enak di dalam warung makan, kok ada truk nyelonong mlebu nang warung. Memang inilah ketentuan Allah Ta'ala. Walaupun Anda sudah hati-hati, kalau sudah ketentuan Allah Ta'ala, jenengan ditabak truk, walaupun Anda di dalam warung, truknya mlebu nang warung pisan, Pak. Karena itu fala yanfa'u hadaron min qadar, tidak akan memberi manfaat kewaspadaan, kehati-hatian daripada ketentuan Allah. Kewaspadaan Anda, kehati-hatian Anda tidak akan melepaskan Anda daripada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa. Anda silakan ikhtiar, cuma harus iman bahwasanya terjadi semua karena ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam, Pak. Takdir ini di luar nalar kita. Enak-enak sepeda motoran hati-hati ditabrak tuh kemburi. Iki takdir ini, wes hati-hati ya ono sing nabrak. Inilah takdir. Tapi bukan berarti kulon jenengan ndak ada waspada sama sekali nggih. Moro-moro nggawa kasur lungguh tengah dalan, lek ancen ditakdir urip ya urip, Beb. Iki dudu iman nggih nggih. Kenekatan dadi bodoh kok ngene iki. Anda ikhtiar, silahkan ikhtiar. Kalau Anda jalan di pinggir, nggih. Kalau Anda sepeda motoran pakai helm, ini ikhtiar. Loh, urusannya nang kok ditabrak, inilah namanya takdir. Anda di dalam warung, ini kan menikmati makanan. Lah kok ono truk mlebu nang warung, iki jenenge takdir. Paham nggih? Karena itu tidak bisa. Takdir ini, Pak, tidak bisa dibahas dengan orang umum. Takdir ini tidak bisa untuk seminar. Takdir ini tidak bisa dibahas. Iman, ini takdir. Nggih, takdir itu iman. Karena itu Nabi Muhammad SAW memberi peringatan kepada kita di dalam sabdanya, idza dzukiral qadaru fa amsiku wa idza dzukira ashabi fa amsiku. Umatku, ketika ada pembahasan tentang takdir, tahan, jangan sampai larut di dalam urusan takdir. Begitu juga ketika disebutkan tentang kejadian-kejadian tentang sahabatku, diem, tahan, jangan sampai kurang ajar terhadap sahabatku, jangan sampai Anda larut terhadap pembahasan takdir. Begitu juga jangan sampai larut di dalam pembahasan tentang sahabat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nanti jenengan kurang ajar terhadap sahabatnya Nabi. Nah, kita diajari oleh Nabi Muhammad iman dengan takdir, begitu juga diajari oleh Nabi Muhammad untuk adab kepada seluruh sahabat Nabi Muhammad. Faham nggih? Apapun yang terjadi di antara para sahabat Nabi Muhammad itu sudah ketentuan Allah. Jenengan ojo melu-melu wis. Itu urusannya sahabat yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meneng, ojo sampai ngoceh lah. Kok kadang di warung bahas takdir. Takdirku kok ngenten. Iki wong warung, ndak ngerti kitab, ndak ngerti apa, sok bahas tentang takdir. Takdir itu adalah, waduh, koyo wong paling intelek wis. Nah, kalau ada orang seperti ini, siapapun sudah, siapapun, mau ustadz kah, mau siapapun, kalau ada orang yang larut di dalam pembahasan takdir, ojo melu-melu, bakal tersesat iman. Begitu juga ketika ada orang yang membahas tentang sahabat Nabi Muhammad SAW, ojo melu-melu wis. Niku Abu Bakar niku, waduh, iku ngepek haki Imam Ali, sudah diem, ojo melu-melu. Ini urusan sahabat Nabi Muhammad SAW yang sudah diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kontribusi mereka terhadap Islam sangat banyak ketimbang kita. Kita kalau membahas tentang sahabat Nabi Muhammad, kita akan jadi korbannya sejarah. Kulon jenengan diajari ambek Nabi Muhammad, sing adab ambek sahabat Nabi Muhammad, sopo ae wis. Ndak ada urusan. Kalau jenengan maca kitab kok enten sahabat Nabi Muhammad mabuk, diem. Sudah, biarkan.
itu sudah sahabat Nabi Muhammad kok. Nggih. Para sahabat niki menjadi mulia bukan karena ibadah. Sahabat Nabi Muhammad menjadi mulia karena ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menjadi sahabat kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad. Walaupun ibadahnya mereka mungkin kalah banyak dengan ibadahnya jenengan, tetap mereka menjadi mulia. Walaupun ada sahabat tidak pernah bangun masjid, kemudian Anda bangun masjid, Anda tidak bisa mengalahkan daripada kemuliaannya sahabat. Tetap sahabat ini tetap mulia karena mereka menjadi sahabatnya Nabi Muhammad. Anda harus paham, kemuliaan sahabat itu bukan karena ibadahnya. Kemuliaan sahabat itu gara-gara cedek Nabi Muhammad, itu aja. Karena nurnya Nabi Muhammad memancar di dalam hatinya para sahabat. Tidak bisa dikalahkan, Pak. Sahabat ini tidak bisa dikalahkan. Bahkan sampai-sampai diriwayatkan derajat paling cilik, sahabat paling cilik, nggih, derajatnya Abu Bakar Siddiq, nggih, jangan Khulafaur Rasyidin, sahabat sing paling cilik itu lebih mulia daripada wali kutub kok. Ambek rojone wali sik tetep menangan sahabat sing paling cilik. Apa maning kelas kula jenengan ngono kurang ajar mbek sahabat. Cek wani temen, kok berani Anda ngomentari sahabat? Kalau Anda ngomentari sahabat, mau ndak mau Anda bakal mengejek gurunya. Siapa guru di sahabat? Nabi Muhammad. Bahaya, Pak. Implikasinya, efeknya ini bahaya. Kalau jenengan ngeritik sahabat, berarti Anda ngeritik gurunya, yaitu Nabi Muhammad. Itu Abu Hurairah itu produsen hadis loh. Ini orang jadi infus kayak banyu lombok nih. Ini orang tidak punya adab dengan sahabat Nabi Muhammad, tidak masuk akal. Ada orang seperti itu. Abu Hurairah hidup dengan Nabi Muhammad itu cuma beberapa waktu aja, beberapa tahun, kok bisa meriwayatkan ribuan hadis? Tidak masuk akal loh. Bukan tidak masuk akal, akalin jenengan tidak iso nilboni. Nggih, akalin jenengan konslet. Ini Nabi Muhammad sudah bersabda. Ketika itu Nabi Muhammad mengatakan, siapa orang yang menghamparkan sarungnya, kemudian aku mengucapkan hadis, tidak bakal lali. Siapa yang menghamparkan itu? Abu Hurairah. Abu Hurairah. Karena itu Abu Hurairah itu dikasih oleh Allah Ta'ala keistimewaan. Apa keistimewaannya? Ceket hafalannya. Ceket hafalannya. Berkat apa? Khidmat kepada Nabi Muhammad dan mendapatkan doanya Nabi Muhammad. Antuk dengan Nabi Muhammad. Karena itu hati-hati, nggih, hati-hati. Zaman akhir banyak orang sok intelek bahas tentang takdir, sok intelek nggak seminar tentang takdir. Iki bukan intelek ini, Pak. Nggih, ini hilang nggih, kari teletok niki nggih. Wong elek. Ndak pantas. Untuk urusan takdir ini urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan sahabat itu urusan Allah Ta'ala. Kita iman kepada takdir, kita juga beradab kepada sahabatnya Nabi Muhammad. Faham ya? Karena itu mudah-mudahan pembahasan ini bisa menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberi takdir yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.